Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Ibu Alfia. Apa kabar? Sudah siap belajar ilmu pengetahuan sosial hari ini? Pastikan kalian sudah menyiapkan buku beserta alat tulis dan jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenal ASEAN. Apa itu ASEAN? Bagaimana ASEAN bisa terbentuk? Sebelum menjawab pertanyaan tadi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. 1. Menjelaskan terbentuknya ASEAN. 2. Menyebutkan negara yang termasuk ke dalam anggota ASEAN. 3. Menjelaskan letak, luas, dan batas kawasan Asia Tenggara. 4. Menjelaskan iklim dan bentang alam kawasan Asia Tenggara. 5. Menjelaskan sumber daya alam dan perekonomian di kawasan Asia Tenggara. 6. Menjelaskan keadaan sosial, budaya di kawasan Asia Tenggara. ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nations adalah sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi yang didirikan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dalam bahasa Indonesia, ASEAN disebut juga dengan Perbara atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN berdiri tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand yang dikenal dengan Deklarasi Bangkok. ASEAN diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia yang diwakili Menteri Luar Negerinya Adam Malik, Thailand yang diwakili Tan Hathoman, Singapura yang diwakili S. Raja Ratnam, Malaysia yang diwakili Tun Abdul Razak, Filipina yang diwakili Narsico Ramos. Mereka berlima adalah wakil dari 5 negara yang menandatangani Deklarasi Bangkok. Berdasarkan Deklarasi Bangkok, ASEAN didirikan dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pembangunan budaya di kawasan Asia Tenggara, meningkatkan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara, saling membantu dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan umum, meningkatkan kerjasama aktif serta saling membantu satu sama lain di dalam kepentingan bersama, terutama di bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Memelihara dan meningkatkan kerjasama dengan badan-badan atau lembaga, baik regional maupun internasional. Kerjasama aktif dalam meningkatkan bidang pertanian dan industri, perluasan perdagangan berbagai komoditas, serta perbaikan sarana transportasi dan komunikasi. Suatu organisasi biasanya memiliki ciri khas atau logo. Berikut adalah logo ASEAN. Warna-warna pada logo ASEAN memiliki makna. Warna merah melambangkan keberanian, warna biru melambangkan perdamaian dan kemantapan, warna kuning melambangkan kemakmuran, warna putih melambangkan kesucian. Negara-negara mana saja yang termasuk ke dalam anggota ASEAN? Saat ini ASEAN memiliki 10 anggota, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Untuk saat ini, negara Timur Leste yang berada di kawasan Asia Tenggara belum secara resmi tergabung ke dalam keanggotaan ASEAN. Untuk mengenal ASEAN, kita tidak bisa lepas dari membahas wilayah Asia Tenggara. Berdasarkan letak astronomis, ASEAN berada pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak geografis ASEAN terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratannya kurang lebih 4.817.000 km persegi dan luas perairannya kurang lebih 5.060.100 km persegi. Batas wilayah ASEAN sebelah utara berbatasan dengan negara Tiongkok dan India. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sebelah selatan berbatasan dengan benua Australia dan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, Laut Andaman, dan Teluk Benggala. Berdasarkan bentuk, secara geografis negara-negara ASEAN memiliki ciri sebagai berikut. Compact, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya negara Kamboja.
Fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah, contohnya Indonesia dan Filipina. Elongated, yaitu berbentuk memanjang, contohnya negara Vietnam. Protruded, yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam, biasanya terdapat tangan yang memanjang, contohnya Thailand dan Myanmar. Sekarang kita membahas iklim di kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara termasuk kawasan yang dilalui oleh garis ekuator atau khatulistiwa, yaitu garis hayal keliling bumi, terletak melintang pada 0 derajat yang membangi bumi menjadi dua belahan yang sama, yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Oleh sebab itu, Asia Tenggara memiliki iklim ekuator, yaitu iklim tropis dengan curah tinggi. Musim hujan dan kemarau berganti setiap setengah tahun sekali. Ciri daerahnya yaitu terdapat banyak hutan hujan tropis. Yang kedua adalah iklim musim tropika. Wilayahnya berada di atas dan di bawah garis ekuator. Cirinya banyak ditemui hutan musim dan sabana. Seperti di Indonesia, ada di Pulau Jawa, Pulau Sumba, dan Pulau Flores. Untuk negara lain banyak terdapat di Kamboja, Myanmar, Thailand, dan lainnya. Yang ketiga, iklim pegunungan. Kawasan ini banyak mendapat hujan orografis, oleh karena itu banyak ditemui hutan-hutan lebat. Selanjutnya kita membahas bentang alam di kawasan Asia Tenggara. Memiliki banyak gunung berapi yang disebabkan pertemuan jalur pegunungan muda Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Memiliki banyak dataran tinggi seperti dataran tinggi Korat di Thailand, dataran tinggi Tonkin di Vietnam, dataran tinggi Bolovens di Laos, dataran tinggi Dieng, Gayo, dan Ranau di Indonesia. Memiliki sungai-sungai besar seperti Sungai Mekong yang panjangnya 4.000 km berhulu dari Tiongkok melintasi Myanmar, Kamboja, dan Vietnam. Dan ada juga Sungai Kapuas dan Batanghari di Indonesia. Nah, faktor bentang alam dan iklim suatu wilayah akan mempengaruhi sumber daya alam yang tersedia di wilayah tersebut. Seperti di Asia Tenggara, sumber daya alam dan perekonomiannya dapat terbagi menjadi 3 sektor utama, yaitu sektor pertanian, perkebunan, dan hasil hutan. Komoditasnya adalah padi, kayu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan lainnya. Sektor pertambangan komoditasnya adalah minyak dan gas bumi, batu bara, perak, emas, timah, dan berbagai logam lainnya. Sektor industri komoditasnya industri logam, elektronika, makanan dan minuman, pengolahan minyak mentah, dan agroindustri. Selain sumber daya alam suatu wilayah, juga terdiri dari sumber daya manusia. Kehidupan manusia selalu terikat dengan aspek sosial dan budaya. Kehidupan sosial budaya di kawasan Asia Tenggara sebagai berikut. Penduduk aslinya kebanyakan bangsa Melayu, banyak kita jumpai di wilayah Indonesia, Malaysia, dan Filipina, namun menyebar ke berbagai pulau. Agama Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Agama Buddha menjadi mayoritas di negara Thailand, Laos, dan Kamboja. Sedangkan agama Katolik menjadi mayoritas di Filipina. Bahasa utama yang digunakan adalah Melayu dan beberapa bahasa peninggalan pada masa penjajahan seperti Inggris, Portugis, dan Spanyol. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih telah menyaksikan dan menyimak videonya. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar atau melalui aplikasi WhatsApp. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan dan kehilafan. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.